Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi dalam UMKM dan korporasi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Pertama, Eka Tegar Kusrini. Kedua, Ferry Irawa. Ketiga, Agustina Aljerdan dan Isbel Sentana. Karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk. Kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Ketiga, kegiatan produksi dimulai depan diterbitkan perintah produksi standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Pertama, pengumpulan biaya produksi. Kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Ketiga, penggolongan biaya produksi. Keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Manfaat informasi harga pokok produksi. Menentukan harga jual pokok. Taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu dijumlahkan dengan taksiran biaya non-produksi untuk jangka waktu tertentu. Hasil dari jumlah tersebut diberi nama taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, hasil tersebut dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Hasil pembagian tersebut diberi nama taksiran harga pokok persatuan. Kemudian ditambahkan dengan laba per unit per produk yang diinginkan. Hasil dari penjumlahan tersebut diberi nama taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Berikutnya, untuk menaksir biaya produksi yang akan dikeluarkan dalam memproduksi produk dalam jangka waktu tertentu, perlu dihitung unsur-unsur biaya berikut. Yang pertama, biaya taksiran biaya bahan baku. Kedua, taksiran biaya tenaga overhead. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik, ditambah dan dijumlahkan nantinya di taksiran biaya produksi. Yang berikutnya, memantau realisasi biaya produksi. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dilakukan dengan formula berikut. Yang pertama, biaya produksi sesungguhnya bulan, biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan dijumlahkan total biaya produksi sesungguhnya. Yang berikut menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Yang pertama, hasil penjualan atau harga jual persatuan kali volume produk yang dijual ada di kredit. Persediaan produk jadi awal ada di kredit. Persediaan produk dalam proses awal ada di debit. Biaya produksinya, biaya bahan baku sesungguhnya ada di debit. Biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya ada di debit. Biaya overhead sesungguhnya ada di debit dan dijumlahkan. Total biaya produksinya ada di kredit. Persediaan produk dalam proses akhir ada di kredit. Harga pokok produksi ada di kredit. Harga pokok produksi yang tersisa untuk dijual ada di kredit. Persediaan produk jadi akhir ada di kredit juga. Persediaan harga pokok produk yang dijual ada di kredit. Laba brutonya juga ada di kredit. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Contoh penggunaan metode harga pokok proses yang diuraikan yang mencakup 1. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Kedua, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan A. Produk hilang pada awal proses. B. Produk hilang pada akhir proses. Metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Contoh, misalkan PT Risa Rimandi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2001. Jawab, biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah, biaya bahan penorang sebesar 7.500.000 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000 rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000 rupiah, total biaya produksi sebesar 39.875.000 rupiah.
Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadi 200 kg. Produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik sebesar 30%. Bulan Januari 2001 masuk ke dalam proses yaitu 2.500 kg, produk jadinya 2.000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg. Untuk menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, perlu dihitung unit ekuivalensi bulan Januari 2001 dengan perhitungan sebagai berikut. Biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam bulan Januari 2001 tersebut dapat menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku sebesar 100%. Berarti bahwa biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah tersebut digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 2.000 kg dan 500 kg. 500 dikali 100%. Persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 2.500 kg yang dihitung sebagai berikut. 2.000 ditambah 100% dikali 500 sama dengan 2.500 kg. Cara yang kedua, biaya bahan penolong yang dikeluarkan dalam bulan Januari 2001 sebesar Rp7.500.000 tersebut dapat menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya bahan penolong sebesar 100%. Bahwa biaya bahan penolong tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 2.000 kg dan 500 kg. 500 dikali 100%. Persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan penolong adalah 2.500 yang dihitung hampir sama dengan biaya bahan baku, yaitu 2.000 ditambah 100% dikali 500 sama dengan 2.500 kg. Cara yang ketiga, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam bulan Januari 2001 sebesar 11.250.000 tersebut dapat menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja sebesar 50%. Berarti bahwa biaya tenaga kerja tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 2.000 kg dan 500 kg, yaitu 500 dikali 50%. Persediaan dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya tenaga kerja adalah 2.250 kg yang dihitung sebagai berikut. 2.000 ditambah 500% dikali 500 sama dengan 2.250 kg. Cara yang keempat, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam bulan Januari 2001 sebesar Rp6.125.000 tersebut dapat menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya overhead pabrik sebesar 30%. Hal ini bahwa biaya overhead pabrik tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk sebanyak 2.000 kg dan 150 kg, 500 dikali 30%. Persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya overhead pabrik adalah 2.150 kg yang dihitung sebagai berikut. 2.000 ditambah 30% dikali 500 sama dengan 2.150 kg. Di sini pada slide ke-11, unsur biaya produksi itu ada bahan baku sebanyak 5 juta, unit ekuivalensinya 2.500, biaya produksi persatuan yaitu 2.000 dihasilkan dari 5 juta rupiah dibagi 2.500. Biaya bahan penolong 7.500, unit ekuivalensinya 2.500, biaya produksinya 3.000. Tenaga kerja 11.250.000, unit ekuivalensinya 2.250, biaya produksi persatuan yaitu 5.000. Overhead pabrik yaitu 16.125.000, unit ekuivalensinya 2.150, biaya produksi persatuannya 7.500.
Total biayanya itu sebesar Rp39.875.000. Terus jumlah dari biaya produksi persatuannya yaitu 17.500. Setelah biaya produksi persatuan dihitung, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses dihitung dalam gambar yaitu pada slide 11, yaitu harga pokok produk jadi 2000 dikali 17.500 yaitu 35 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses yaitu ada BBB, biaya bahan baku, yaitu ada 100% dikali 500 dikali 2000 sama dengan 1 juta. Terus ada BBP, biaya bahan baku penolong, yaitu ada 100% dikali 500 dikali 3000 sama dengan 1.500.000. Terus ada BTK, biaya tenaga kerja, yaitu 50% dikali 500 dikali 5000 sebanyak Rp1.250.000. Ada BOP, biaya overhead pabrik, 30% dikali 500 dikali 7.500 yaitu sebesar Rp1.125.000. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses tersebut ditotal menjadi Rp4.875.000. Kemudian dijumlahkan dengan harga pokok produk jadi 35 juta ditambah 4.875.000. Jumlah biaya produksi bulan Januari 2001 adalah Rp39.875.000. Laporan biaya produksi bulan Januari. Data produksi dimasukkan dalam proses 2.500 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000 kg. Produk dalam proses akhir 500. Jumlah produk yang dihasilkan 2.500 kg. Biaya yang dibebankan dalam bulan Januari. Yang pertama, biaya bahan baku total 5 juta per kilogram 2.000. Biaya bahan penolong total 7.500.000 per kilogram 3.000. Biaya tenaga kerja total 11.250.000 per kilogram 3.000. Biaya overhead pabrik 16.125.000 per kilogram 7.500. Jumlah total keseluruhan totalnya 39.875.000. Total per kilogram 17.500. Perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000 kg dikali 17.500 sama dengan 35 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Yang pertama, bahan baku 1 juta, biaya bahan penolong 1.500.000, biaya tenaga kerja 1.250.000, biaya overhead pabrik 1.125.000. Jadi totalnya 4.875.000. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari 35 juta ditambah 4.875.000. Totalnya 39.875.000. Jumlah pencatatan biaya produksi. Jumlah untuk pencatatan biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku di posisi debit 5 juta. Persediaan bahan baku di posisi kredit 5 juta. Selanjutnya jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Barang dalam proses biaya bahan penolong di posisi debit 7.500.000. Persediaan bahan penolong di posisi kredit 7.500.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja di posisi debit 11.250.000. Gaji dan upah di posisi kredit 11.250.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik di posisi debit 16.125.000. Berbagai rekening yang dikredit di posisi kredit 16.125.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi di posisi debit 35 juta.
Barang dalam proses biaya bahan baku deposit kredit 4 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong deposit kredit 6 juta, barang dalam proses biaya tenaga kerja deposit kredit 10 juta, barang dalam proses biaya overhead pabrik deposit kredit 15 juta. Keterangan 2000 kg kali Rp 5.000. Kedua, 2000 kg dikali Rp 7.500. Selanjutnya, jumlah untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari. Yang pertama, persediaan produk dalam proses di posisi debit 4.850. Barang dalam proses biaya bahan baku deposit kredit 1 juta. Barang dalam proses biaya bahan penolong deposit kredit 1.500.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja deposit kredit 1.250.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik deposit kredit 1.125.000. Metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produk. Contoh, PT Eliona Sari memiliki 2 departemen produk, Departemen A dan Departemen B, untuk menghasilkan produk. Data produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari. Data produk dan biaya Departemen A dan Departemen B dimasukkan dalam proses. Departemen A 35.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Deposisi Departemen A 30.000. Produk selesai yang ditransfer ke gudang di Departemen B 24.000 kg. Produk dalam proses akhir bulan, Departemen A 5.000 kg, Departemen B 6.000 kg. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari. Yang pertama, biaya bahan baku Rp 70.000. Di Departemen B 0. Yang kedua, biaya tenaga kerja di Departemen A 155.000, di Departemen B 270.000. Ketiga, biaya overhead pabrik di Departemen A 148.000, Departemen B 405.000. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 100%, biaya konversi 20%, Departemen A, Departemen B 50%. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A tersebut, perlu dihitung unit ekuivalensi tiap unsur biaya produksi Departemen A dalam bulan Januari dengan cara perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari tersebut dapat menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5.000 kg persediaan. Produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa biaya bahan baku sebesar 70.000 tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 30.000 kg dan 5.000 kg. Dalam kurung 5.000 kg dikali 100% persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 35.000 kg yang dihitung sebagai berikut. 30.000 ditambah dalam kurung 100% dikali 5.000 sama dengan 35.000 kg. Yang kedua, biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari sebesar 155.000 tersebut dapat menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya konversinya sebesar 20%. Hal ini berarti bahwa biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak
30.000 kg dan 1.000 kg dalam kurung 5.000 kali 20%. Persediaan produk dalam proses. Dengan demikian unit ekuivalensi biaya konversi adalah 31.000 kg yang dihitung 30.000 ditambah dalam kurung 20% dikali 5.000 sama dengan 31.000 kg. Yang ketiga, setelah biaya produk persatuan dihitung, harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari dapat dihitung. Harga pokok produk selesai yang transfer ke Departemen B 30.000 dikali 15 sama dengan 45.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir BBB 100% dikali 5.000 dikali 2 sama dengan 100 sama dengan 10.000. BTK 20% dikali 5.000 dikali 5 sama dengan 5.000. BOP 20% kali 5.000 dikali 8 sama dengan 8.000 sama dengan ditotalkan 23.000. Jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 45.000 ditambah 23.000. Jumlahnya 473.000. Yang berikut PT Elinosasari, laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2021. Data produksinya sebagai berikut. Dimasukkan dalam proses 35.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 30.000 kg. Produk dalam proses akhir 5.000. Jumlah produk yang dihasilkan sama dengan 35.000 kg. Jadi, biaya yang dibebankan Departemen A dalam bulan Januari 2021, biaya bahan baku totalnya 70.000, per kilogramnya 2.000. Biaya tenaga kerja 155.000, per kilogramnya 5.000. Biaya overhead pabrik 248.000, per kilogramnya 8.000. Jumlahnya total 473.000, per kilogramnya 15.000. Perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransferkan ke Departemen B 30 kg per kilogramnya 15.000, jadi jumlahnya 450.000. Harga pokok penyediaan produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku 10.000, biaya tenaga kerja 5.000, biaya overhead pabrik 8.000. Jumlah biaya produk yang dibebankan Departemen A bulan Januari 23.000, jumlahnya 473.000. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. Jurnal untuk mencatat bahan baku. Barang dalam proses bahan baku 70.000, persediaan bahan baku 70.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerjanya. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 155.000, gaji dan upah 155.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 248.000. Berbagai rekening yang dikredit 248.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk dari Departemen transfer Departemen A ke Departemen B. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 450.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A 60.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 150.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 240.000. Keterangannya 30 kg kali 2.000, 30 kg kali 5.000, 30 kg
kali 8.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari 20X1. Persediaan produk dalam proses Departemen A 23.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A 10.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 5.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 8.000. Perhitungan harga pokok produksi Departemen B. Untuk menghitung biaya produksi satuan, yaitu diubah oleh Departemen B, perlu dihitung unit ekuivalensi tiap unsur biaya produksi yang diutamakan oleh Departemen B dalam Januari 20X1. Dengan cara perhitungan, biaya konvergensi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B. Dalam bulan Januari 20X1, untuk memproses 30 kg produk yang diterima dari Departemen A sebesar 155.000 dapat menghasilkan 24 kg produk jadi dan 6 kg persediaan produk dalam proses yang tingkat penyelesaian biaya konversinya sebesar 50%. Hal ini berarti bahwa biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk seleksi tambahan sebanyak 24 kg dan 3 kg. Jadi 6 kg kali 50% persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensinya biaya konversi adalah 27 kg yang dihitung hanya 24 tambah 50% kali 6 sama dengan 27 kg. Yang berikut perhitungan biaya produksi satuan pokok produksi jadi dan produksi dalam proses Departemen B. Unsur biaya produksinya 1. Tenaga kerja, total biayanya 270.000, unit evakuasinya 27.000, biaya produksinya 10.000. Overhead pabriknya total biaya 405.000, unit evakuasinya 27.000, biaya produksinya 15.000. Total biaya produksi, total biayanya 675.000. Unit evakuasinya tidak ada, biaya produksinya 25.000. Setelah biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dihitung, harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B pada akhir bulan Januari 2020X1 dapat dihitung. Perhitungannya harga pokok produk jadi produk dan proses Departemen B. Harga pokok produk selesai yang transfer Departemen B ke gudang. Harga pokok dari Departemen A 24.000 kali 15.000 sama dengan 360. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B 24.000 kali 25.000 sama dengan 600.000. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer Departemen B ke gudang 24.000 kali 40 sama dengan 960.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, harga pokok dari Departemen A 6.000 kali 15.000 sama dengan 90.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B, biaya tenaga kerjanya 50% kali 6.000 kali 10 sama dengan 30.000. Biaya overhead pabrik 50% kali 6.000 kali 15.000 sama dengan 45.000. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B 165.000. Jadi, jumlah biaya produk kumulatif Departemen B bulan Januari 20X1 sama dengan 1.125.000.
Yang berikut PT Risa Rimendi, laporan biaya produksi bulan Januari 20X1. Data produksinya dimasukkan dalam proses 2.500.000 per kilogram. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000. Produk dalam proses akhir 500. Jumlah produk yang dihasilkan 2.500 kg. Biaya yang dibebankan dalam bulan Januari 2021, biaya bahan bakunya total 5 juta per kilogram 2.000. Biaya bahan penolong 7.500.000 per kilogram 3.000. Biaya tenaga kerja 11.250.000 per kilogram 5.000. Biaya overhead pabrik 16.125.000 per kilogramnya 7.500. Jumlahnya total 39.875.000 per kilogramnya 17.500. Perhitungan biaya. Harga pokok produksi jadi dari yang ditransfer ke gudang 2.000 kg per 17.500 sama dengan 35 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 1 juta, biaya bahan penolong 1.500.000, biaya tenaga kerja 1.250.000, biaya overhead pabrik 1.125.000. Jadi jumlahnya per kilogramnya 4.875.000. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari 39.875.000. Jumlah pencatatan biaya produksi Departemen B. Jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Barang dalam proses biaya bahan baku ke Departemen B 450.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A 60.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 150.000. Biaya dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 240.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 270.000, gaji dan upahnya 270.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B 405.000. Berbagi rekening yang dikreditkan 405.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Persediaan produk jadi 960.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 360.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 240.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B 360.000. Keterangannya 24 kg kali 15.000 harga pokok produksi per kilogram dari Departemen A. 24 kg kali 10.000 biaya tenaga kerja ditambahkan oleh Departemen B. 24 kg kali 15.000 biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen B pada akhir bulan Januari 20X1. Persediaan produk dalam proses Departemen B 165.000. Barang dalam proses biaya bahan produksi Departemen B 90.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 30.000. Barang dalam proses biaya tenaga overhead pabrik Departemen B 45.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.